Assalamualaikum abang empok emak babak semuanya. Sekarang waktunya kita ngejogrok nih. Di ngejogrok film. Halo semuanya, apa kabar nih? Balik lagi sama gua Bang Kuple yang bakal bahas alur film. Sebelum-sebelumnya kita selalu bahas film action. Sekarang kita mau bahas film The Demit nih, yang judulnya Sinister. Film yang disutradarai nama Scott Derrickson nih diproduksi atas kerjasama beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya. Film ini pertama kali dirilis di bulan Oktober 2012. Tapi sebelum kita longok, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar kita makin semangat nyeritain film yang lain. Terus like, komen, dan share ke teman-temannya. Yaudah yuk, kita longok. Berawal dari satu keluarga yang baru aja pindahan rumah, yaitu keluarga Ellison Oswald bersama istrinya Tracy dan kedua anaknya Trevor dan Ashley. Kita sebut aja dia Bang El. Bang El ini seorang penulis buku tentang kasus-kasus pembunuhan. Dan Bang El serta keluarganya pindah ke sini karena Bang El pengen nyelidikin kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di daerah Entu. Belum lama nyampe di rumah Entu, datang polisi yang nasehatin Bang El buat balik ke tempat asalnya dan ora usah nyelidikin masalah Entu. Karena menurut bapak polisi, Bang El ora bakal bisa mencahin kasus Entu. Tapi Bang El kekeh sama kepengenannya. Akhirnya bapak polisi pun pergi dan Bang El ngelanjutin bebenahnya. Pas mau naruh buku-buku lamanya di atas loteng, Bang El nemuin kotak yang isinya proyektor lama dan juga kaset filmnya. Dan Bang El ngebawa kotak proyektor itu ke kamarnya. Scene berganti ke malam hari. Bang El dan keluarganya lagi mindo. Habis mindo, Bang El ngelanjutin gaweannya dan dia nyoba muter film yang ditemuin di atas loteng. Ternyata film itu isinya kasus pembunuhan yang lagi Bang El selidikin. Di video itu ada keluarga yang beranggotakan 5 orang yang lagi santai. Tiba-tiba 4 orang tewas kegantung di pohon. Dan anak kecilnya yang bernama Stephanie ngilang. Bang El yang puyeng mikirin tuh nyoba nyari angin keluar. Ternyata ada Ashley yang nyasar mau ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi, Bang El nganter Ashley ke kamarnya lagi. Dan Bang El ngelanjutin nyetel film yang lain dari kotak entuh. Di film kali ini, satu keluarga ada 4 orang yang lagi mancing. Tiba-tiba 3 orang dibakar di dalam mobil. Dan lagi-lagi yang paling kecil ngilang. Karena penasaran, Bang El nyoba nyetel kaset yang ketiga. Tapi tahu-tahu dia ngedengar sesuatu. Bang El keluar ruangannya buat nyari sumber suara itu. Ternyata Trevor yang lagi ngigo dan masuk ke dalam kardus. Terus Bang El langsung ngebawa Trevor keluar rumah buat lihat bintang-bintang. Sampai Trevor akhirnya tenang. Besok paginya keluarga Bang El nyarap sebelum mulai gaweannya masing-masing. Habis sarapan, Potrasi nganter anak-anaknya sekolah dan Bang El lanjutin nonton film yang ketiga di kotak entuh. Film ketiga ini lagi-lagi ceritanya sama, sekeluarga yang lagi santai, tapi tiba-tiba dibunuh dengan cara dilelepin, dan anak yang paling kecil hilang. Pas dicoba ulang lagi, Bang El ngeliat sosok yang diduga pelakunya di dalam kolam entuh. Tapi tiba-tiba proyektor itu kebakar. Bang El yang penasaran nyari cara dandanin proyektor itu. Tahu-tahu Potrasi dan Trapor pulang sambil debat, karena Trapor bikin ulah di sekolahan barunya dengan gambar 4 orang yang digantung di pohon. Bang El yang nyoba nenangin keadaan malah kena omel sama Potrasi. Soalnya Potrasi orang mau kalau gawean Bang El ngebawa masalah ke dia dan anak-anaknya. Scene pindah ke malam hari. Bang El yang berhasil dandanin proyektor tadi nonton film yang keempat.
Di film keempat nih, Bang El nemuin nama keluarga Entuh yang kelihatan di depan kamar. Dan Bang El langsung nyari info keluarga Entuh dari Gulu-Gulu. Lagi-lagi kasusnya sama, sekeluarga dibunuh dan anak kecilnya diculik. Lagi asik-asik dengerin info di Gulu-Gulu, Bang El ngedenger suara. Dan tiba-tiba lampu mati. Bang El nyari sumber suara Entuh sambil bawa pisau. Pas di atas loteng, Bang El nemu tutup kotak proyektor yang ada gambar tentang isi film tuh. Habis moto gambar Entuh, Bang El mau turun. Bang El jatuh dan pingsan. Scene pindah, udah ada polisi sama dokter di rumah Bang El. Habis selesai diobatin dokter, Bang El jelasin kejadiannya ke polisi. Tapi Bang Polisi ngeduga tuh cuman tupai yang masuk ke atas loteng. Dan Bang Polisi Entuh malah minta tanda tangan di buku Kentucky Blood-nya. Dan dia pengen jadi so and so, yaitu tim pembantu dalam buku bikinan Bang El. Bang El pun ngambil kesempatan tuh buat nyuruh polisi nyari info lebih dalam tentang kasus pembunuhan keluarga yang dibakar dan digorok. Habis itu polisi pun pulang, dan saat Bang El mau masuk, Potrasi minta maaf sama Bang El, dan mereka adu congor. Bang El ngelanjutin penyelidikannya dengan ngeliat gambar yang ditemuin di loteng tadi. Bang El akhirnya nemuin di setiap video ada makhluk yang dinamakan Bugel. Holy shit. Tiba-tiba ada video saat Bang El jatuh tadi di laptop Bang El. Saat lagi tidur, Bang El ngedengar suara film yang nyala. Saat dicek, laptop dan proyektornya nyala, tapi ora ada orang. Habis matiin laptopnya, Bang El coba negesin foto Bugel lagi. Bang El langsung ngecek keluar. Ada trapor di balik pohon sambil gemeteran. Dan Bang El langsung bawa trapor ke dalam rumah. Saat mau ambil tongkat dan HP-nya yang ketinggalan di luar, ada anjing. Let me, I can bash your head in. Terus anjing itu pergi dan Bang El masuk ke rumah. Potrasi yang ngerasa aneh karena trapor sering begitu, nyoba nanya kebenarannya sama Bang El. Less than a week and you're already a mess. You aren't telling me. Something that's eating you up and whatever it is, it seems to be getting to Trevor as well. Dan Bang El nyoba nenangin Potrasi. Besok paginya Bang Polisi datang buat ngasih info yang Bang El pinta. Bang Polisi yang penasaran minta Bang El jelasin lebih dalam, biar dia juga bisa bantu. Bang El jelasin kasus itu ke Bang Polisi. Dan saat ngeliat simbol pembunuh itu, Bang Polisi ngasih saran ke Bang El buat ngehubungin Prof Jonas yang paham tentang persimbolan kayak gitu. Scene pindah ke malam hari. Bang El nyetel film kelima. Ora lama Profesor Jonas ngehubungin Bang El setelah tadi siang Bang El ngirim foto ke Prof Jonas. Menurut Prof Jonas, itu lambang penyembah dewa yang suka ngelahap bocah yang bernama Bugul. Karena Bugul butuh makan bocah biar bisa tetap hidup. Scene pindah saat Bang El lagi tidur. Lagi-lagi proyektor nyala tanpa ada orang. Bang El pun keliling rumah buat mastiin gak ada orang asing masuk. Besok siangnya Potrasi marah-marah sama Ashley dan Potrasi manggil Bang El. Bang El nasihatin Ashley. Ashley pun ngejelasin masalahnya. She's the one Daddy's writing his book about. I want to paint her picture, but she didn't want it in my room because that used to be her brother. Mendengar itu, Potrasi langsung marah-marah sama Bang El. The previous owners of this home were hung from a tree in our back. It does. No, Ellison, it doesn't. It does. You have done some crazy. You never should have come here. Tracy, nobody died here, okay? Scene pindah ke malam hari saat Bang El lagi tidur. Saat Bang El lagi tidur, ada sorotan senter ke mukanya yang bikin Bang El bangun. Dan Bang El langsung memeriksa keadaan rumah.
Bang El langsung ngebakar proyektor dan kaset Entuh dan pergi bareng keluarganya buat ninggalin rumah dan kota Entuh. Dan Bang El mau berhenti jadi penulis buku. Besokan pagi di rumah barunya, Bang El dan keluarganya bebenah rumah sampai malam hari. Waktu malam pas lagi ngapus papan catatannya, Bang El dapat pesan dari Prof Jonas, yaitu gambar-gambar tentang Bugul. Terus Bang El ngehubungin Prof Jonas. Menurut Prof Jonas, Bugul itu sebenarnya tinggal di dalam gambar Entuh dewek. Yang lihat gambarnya bisa ngelakuin hal yang mengerikan. Dan bocahlah yang paling rentan kemasukan. Habis denger info dari Prof Jonas, terus Bang El nyimpen buku-buku lamanya di atas loteng. Pas di atas loteng, Bang El nemuin kotak proyektor tuh lagi. Pas mau ngancurin proyektor itu, Bang El nemu potongan film terakhir. Karena penasaran, Bang El mau nyoba nyetel film itu. Tiba-tiba Bang Polisi nelpon dan ngasih info bahwa semua korban yang di film itu sebelumnya tinggal di rumah tempat pembunuhan itu terjadi. Terus mereka pindah. Setelah dengar info itu, Bang El lanjut nonton potongan film tadi. Dan ternyata pembunuh dari keluarga-keluarga itu adalah bocah kecil dari keluarga itu yang hilang. Tiba-tiba Bang El mulai pusing dan kehilangan kesadaran. Saat Bang El mulai sadar, dia, Potrasi, dan Trapor sudah keikat. Dan Ashley ngebawa kampak. Setelah ngebantai keluarganya, Ashley bikin lambang Entuh pakai darah dan ngegambar kejadian itu ditutup kotak proyektor. Terus Bugul ngebawa Ashley ke dalam filmnya. Jadilah keluarga Bang El film ke-6. Film pun kelar. Wow, mantep bener. Pesan Bung, anak-anak selalu belajar dari orang tua, maka jadilah orang tua yang baik. Bagi Anda yang belum punya anak, bikinlah. Kalau gitu, Ngejagrok Film pamit. Wassalam.